Oke. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian, selamat sore. Selamat berjumpa di pelayanan doa. Di sore hari ini, sebelum kita memulai pelayanan, kita akan buka dalam doa. Anda, mari sama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan. Gloria, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Gloria, haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Sorgawi, di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur untuk saat sore hari ini kami boleh terhimpun untuk mendengar firman-Mu, untuk menerima pelayanan doa. Engkau Tuhan berkati dan kuduskan kami, layakkan kekasih-kekasih-Mu untuk menerima belas kasihan-Mu, bahkan menerima mujizat daripada-Mu. Demikian segala kuasa yang asing kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba-Mu membuka rangkaian pelayanan doa di sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini diambil dalam kitab Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus dari ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Penonton sekalian, Tuhan Yesus menjelaskan dalam peristiwa ini bahwa ada 3 jenis pikiran. Yang pertama pikiran Allah, yang kedua pikiran iblis, dan yang ketiga pikiran manusia. Penjelasan Tuhan Yesus tentang apa yang akan dialaminya, penderitaan bahkan dibunuh, mati dan bangkit pada hari ketiga, itu membuat Petrus sebagai kepala dari para murid langsung mencegah itu dengan mengatakan kiranya hal itu dijauhkan Allah, dari Tuhan itu tidak akan terjadi. Nah, Yesus Tuhan menangkap perkataan atau statement Rasul Petrus ini sebagai pikiran iblis, karena bertentangan dengan pikiran Allah. Pikiran Allah menetapkan ini harus terjadi, dia harus mati, dibunuh, dan menebus dosa manusia. Kemudian setelah di hari ketiga dia bangkit, sebuah kenyataan rohani bahwa Yesus Tuhan itu menang atas kuasa dosa iblis dan maut. Ini pikiran Allah. Pikiran manusia dan pikiran iblis ternyata itu bertentangan. Bahkan antara pikiran manusia dan iblis itu ada kolaborasi. Kalau kita lihat memang seperti itu kurang lebih. Bagaimana pikiran manusia ini jelas sekali terpancar. Tidak ada orang yang suka untuk keadaannya tidak nyaman. Kan tidak ada orang yang suka misalnya anggota keluarganya celaka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin keadaan-keadaan yang buruk terjadi pada anggota keluarga kita atau pada teman-teman dekat kita. Ini pikiran manusia kita. Tetapi ada pikiran Allah di situ. Kita memahami bahwa pikiran manusia
yang sering bertentangan dengan pikiran Allah itu tidak akan menang atas pikiran Allah yang absolut, yang mutlak, karena itu adalah pikiran dari yang maha tinggi. Itu merupakan pikiran dari strata tertinggi. Pikiran dari strata tertinggi, kira-kira kalau kita mau beri gambaran lagi, seperti peristiwa antara Ishak berpikir bahwa dia harus menetapkan hak kesulungan itu kepada Esau sebagai anak yang sulung. Tetapi Allah punya rencana bahwa hak kesulungan itu adalah bagian atau milik yang harus diberi kepada Yakub. Yang terjadi karena pikiran Allah itu mutlak dan berkuasa atau dia maha kuasa, akibatnya Ishak itu harus menjadi buta. Tentunya bukan Allah semena-mena, tetapi dari kebiasaan dia, kebiasaan daripada Ishak untuk makan daging-dagingan. Kalau kita lihat dia suruh misalnya Esau, dia sering suruh untuk berburu misalnya daging kijang. Jenis daging kijang, rusa atau juga kambing. Nah ini mengakibatkan terjadi penimbunan lemak dan protein di mata, itu jadi katarak. Jadi katarak, dan banyak juga orang itu yang di zaman sebelumnya ketika teknologi itu belum secanggih sekarang menjadi buta karena katarak. Bahkan di zaman modern ini mereka sudah pakai laser untuk mengobati katarak, tapi kemudian ternyata gagal operasi, dan akibatnya kegagalan ini mengakibatkan orang itu juga jadi buta, padahal hanya sederhana, masalah penimbunan lemak dan protein. Nah, bagaimana Ishak memposisikan dirinya, dia menetapkan menurut adat istiadat mereka bahwa memang Esau adalah yang sulung dan yang bungsu adalah Yakub. Jadi dia harus memberi kesulungan, tetapi di sini ada pikiran Allah, gagasan Allah sebagai gagasan yang mutlak, yang tertinggi, di mana dia campur tangan juga. Artinya kalau kita sudah baca itu, bagian tentang ini, tentang Ishak, Yakub itu dan Esau, kita akan segera tahu bahwa jelas sekali bahwa karena dia sudah tidak bisa melihat, akhirnya kan dia salah. Ternyata yang didoakannya itu, yang dilepaskan hak kesulungannya, itu kepada Yakub, bukan Esau. Dan memang Tuhan juga punya skenario yang memang juga mutlak. Dia pakai itu Ribkah, dan dia juga pakai Yakub untuk melakukan skenario itu. Mereka menyamar, sehingga ada kita sering dengar itu bahwa suara Yakub badan Esau. Jadi badannya Esau karena dia taruh bulu-bulu binatang, kambing, ditampal-tampalkannya itu, kemudian suaranya suara Yakub. Tapi namanya sang bapak tidak bisa melihat, Ishak tidak bisa melihat, maka dia lakukan itu. Itulah kehendak Allah. Itu mutlak. Kalau kita lihat pikiran iblis yang paling simpel, misalnya kepada Firaun. Waktu orang-orang Israel bertambah banyak dan dia lihat itu kuat, maka masuklah iblis ke dalam pikiran Firaun dan memberi gagasan bahwa coba engkau lihat orang-orang Ibrani itu, mereka laki-lakinya itu kuat-kuat. Lama-kelamaan mereka akan menindas bangsa Mesir. Kemudian sebuah rencana iblis bekerja dengan heran dalam pikiran Firaun, akhirnya terjadi pembantaian anak-anak sulung dari orang Ibrani, dari orang Israel. Dan memang itu juga karena ada skenario Allah. Kenapa? Iblis membaca gelagat di atmosfer bahwa ada turun sebuah cahaya di pemukiman, di tempat tinggal orang Israel, yang cahaya itu adalah artinya seorang pemimpin akan dilahirkan dan akan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Segera dia bekerja dengan heran lewat Firaun. Nah, pikiran iblis kepada Firaun ini
menawarkan gagasan untuk membinasakan atau membunuh semua anak laki-laki orang Ibrani. Nah, ini pikiran iblis jelas sekali. Jelas sekali, dan memang pikiran iblis ini yang juga sebenarnya Allah sebagai pemegang skenario paling tinggi, paling tertinggi, sebagai yang maha tinggi, dia juga itu main surfing. Bayi laki-laki yang bernama Musa, dia sisip itu karena orang tuanya lihat anak ini anak yang tampan, yang handsome, maka dia itu ditaruh di sebuah keranjang dan dialirkan di Sungai Nil. Bayangkan di Sungai Nil banyak sekali bahaya. Ada kuda Nil di situ. Ada juga buaya. Bayangkan zaman itu, sedangkan tahun 70-an, 60-an di kampung saya, itu banyak sekali buaya. Apalagi tahun sebelum Masehi itu, kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, di mana Musa dilahirkan di bumi sebagai pemimpin orang Israel yang akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Nah, Allah tidak pernah gagal. Dia sisip Musa sampai ke arah di mana tempat pemandian dari putri Firaun. Dan putri Firaun ketika melihat bayi ini yang elok parasnya, ambil dia sebagai anak angkat. Dia diangkat dari sungai, sebab itu dia diberi nama Musa. Dia diberi nama Musa. Nah, penonton sekalian, dan kemudian karena Allah menetapkan Musa sebagai pemimpin orang Israel, tentunya pemimpin ini harus memiliki standar ilmu yang tinggi. Mesir sebagai salah satu pemimpin dunia waktu itu, tentunya di situ ada ilmu-ilmu tertinggi yang ada di bumi. Segala jenis ilmu-ilmu yang dikenal, apakah ilmu ukur dan sebagainya, Musa belajar di situ. Setelah selesai proyek Allah untuk dia belajar di Mesir, maka pelajaran yang kedua yang penting adalah dia harus belajar ilmu roh. Maka Allah menggiring dia melalui sifatnya juga. Sifatnya yang pemarah ketika dia tahu dia orang Ibrani, dan ada seorang mandor Mesir itu mencederai atau menganiaya itu orang-orang Ibrani dengan cara mencambuki, maka darahnya mendidih. Kenapa? Darah Musa adalah darah Lewi. Lewi seorang yang pemarah. Maka Musa marah, Musa bunuh ini mandor Mesir. Bayangkan pangeran di Mesir ini membunuh seorang mandor Mesir. Kemudian karena dia takut, setelah itu dia lari pergi sampai ke tempat Jitro, mertuanya itu. Kemudian di situ, di padang gurun Sinai, dia itu, ya kalau boleh dikata seperti seorang pertapa, sambil jaga kambing domba, sambil roh Allah mengarahkan dia, menempa dia dengan ilmu-ilmu roh tertinggi. Dan memang dia itu, Musa adalah salah seorang yang memiliki kuasa supranatural yang sangat tinggi. Saingannya itu Nabi Elia. Nah, ini setelah dia siap, maka Allah menyuruh dia kembali ke Mesir untuk memimpin orang Israel. Nah, kita lihat bagaimana perang antara pikiran Allah dan pikiran iblis. Tetap dia tidak akan menang. Iblis tidak akan menang. Dan mutlak Allah menghasilkan seorang Musa yang luar biasa, yang kemudian memimpin setengah jalan orang Israel, yang selanjutnya dipimpin oleh bujangnya Yosua. Nah, kita melihat dalam diri Petrus sebenarnya, maaf, saya mau bilang banyak yang saya doakan, saya tidak bilang seperti itu. Saya bilang ini, saya lihat roh yang dari game-game Anda itu, yang Anda terikat dan menjadi seorang maniak dengan game itu. Dan dia langsung bilang, dia takut. Nah, kita suka senang, suka nyaman, suka aman, suka tidak terganggu, bahkan kita tidak mau terganggu dengan Allah, dengan Tuhan. Berhati-hatilah, jangan itu jiwa kita itu kolaborasi dengan iblis. Seperti yang karena Yesus harus menebus kita. Bayangkan kalau Yesus Tuhan tidak menebus kita. Hanya darah Tuhan yang dapat menebus kita, tidak darah yang lain. Hanya Tuhan yang dapat dikorbankan untuk menebus kita sebagai pendamaian dosa antara manusia dengan Allah. Ini sebuah jembatan. Bayangkan kalau Tuhan itu tidak mati untuk kita. Dan seorang Petrus, Rasul Petrus yang mulia itu, saya bilang dalam contoh perumpamaan anak yang hilang.
anak dari seorang bapak itu hilang karena harta. Anda boleh ada dalam gereja, tapi kalau pikiran Anda terikat pada kesenangan Anda sudah pikir, saya mau pulang, saya mau lihat ayam sabung saya mau lihat ayam bangkok saya mau lihat hobi saya mau main game. Di rumah ini ada makan enak, saya mau cepat-cepat kembali, mau makan ini, mau makan itu. Hati-hati dengan pikiran ini, pikiran dapat membinasakan kita. Yang boleh kita lakukan adalah menselaraskan pikiran manusia kita dengan pikiran Allah. Tetapi itu saya tahu bukan main susahnya, karena kita selalu berkiblat kepada kesenangan kita. Coba saya mau tes kepada seorang, saya bilang, ada acara di tempat itu, di keluarga ini. Kan keluarga ini yang saya maksud selalu menyediakan makan-makan yang enak. Langsung dia itu menelan ludah. Kenapa? Langsung dia juga pikir babi putar itu, babi guling, makanan sate babi, kemudian apalagi dia ransak, tino ransak, dan lain-lain. Dia pikir seperti itu. Nah, ini pikiran manusia. Kita berkiblat selalu kepada kesenangan, kepada apa yang kita mau. Kita ingin melihat yang indah-indah, kita ingin suasana hati kita nyaman, kita tidak mau terganggu, termasuk kita tidak mau terganggu dari rencana dan kehendak Tuhan Allah. Ini masalahnya. Kalau kita mau terlepas, ada seorang anak yang seharian penuh itu dalam kamar. Kenapa? Karena di kamar dia sibuk dengan gamenya. Dia sudah jadi antisosial. Saya bilang, bahkan ada anak yang bilang, saya berhenti sekolah kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya guru. Saya bilang, kenapa kalian mencelakannya? Ambil saja HP-nya dan banting saja. Jangan biarkan Anda meracuni jiwa anak Anda dengan cara-cara seperti ini. Jangan sama sekali. Jadi penonton sekalian, dengar baik-baik. Kalau Anda hanya suka jalan-jalan, pleasure sana, pleasure situ. Kalau Anda suka senang-senang saja, Anda suka happy, Anda suka suasana yang ramai, yang meriah, di situ orang saling memuaskan kesenangannya. Itu perhatikan baik-baik, Anda sedang menjauhi Kristus. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, coba buka lagi itu, Matius 16 itu, di ayat selanjutnya. Yang tadi kan 21, 22, 23, coba 24, 25 baca. 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya. Jadi dengar ini. Dari peristiwa tadi antara Tuhan Yesus dan Petrus yang menjelaskan tentang pikiran Allah, pikiran manusia, dan pikiran iblis, kemudian Tuhan Yesus langsung masuk kepada syarat-syarat mengikut dia. Menyangkal diri, memikul salib. Nah, kita hanya boleh menselaraskan jiwa kita, pikiran kita, gagasan kita itu dengan pikiran Allah. Caranya dengan menyangkal diri dan memikul salib. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya apa? Kalau Anda cari kesenangan, Anda cari aman, Anda pikir Anda tidak mau bahaya, Anda tidak mau beresiko, bahkan ada orang, saya bilang, katakan kepada orang itu bahwa itu salah. Dia tidak, saya tidak mau salah paham dengan orang. Lihat, engkau tidak mau salah paham dengan orang, tetapi engkau telah menjadi musuh Allah, musuh Tuhan. Kan cuma katakan itu, apa masalahnya? Katakan hal yang benar kepada orang, walaupun orang tidak setuju, ya silakan. Saya juga sering mengatakan kepada pejabat, mereka tidak setuju. Saya juga tidak pusing. Yang penting saya katakan apa pikiran Allah. Pikiran Tuhan menyangkut keadaan itu, dan mereka harus seperti apa. Nah, penonton sekalian, dari gagasan ini, baik pikiran Allah, pikiran iblis, pikiran manusia, Tuhan Yesus langsung masuk kepada syarat mengikut dia, menyangkal diri, memikul salib. Kemudian barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Kalau mau cari aman, engkau itu bisa binasa. Kalau mau cari aman dengan main game terus, bahkan terisolir dalam kamarmu, engkau bisa binasa.
Kalau mau selamat dengan keadaan-keadaanmu, engkau pikir bahwa kesenanganmu itu nyaman, dan engkau bertahan di situ, engkau juga akan binasa. Tetapi kata Yesus, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya lagi. Artinya Tuhan akan memberinya. Banyak kesempatan dan ruang hilang dalam hidup saya. Bahkan teman-teman saya seperti yang lain lupa dengan saya. Saya tidak perlu ingat, yang saya cari adalah dari hari ke hari menggali kedalaman pikiran Allah. Menggali kedalaman pikiran dan hidup dari situ. Saya tidak peduli dengan mereka sudah lupa saya. Kalau dalam kitab itu dijelaskan itu seorang yang menjadi seperti seorang penambang yang menambang permata jauh ke dalam bumi dan dilupakan oleh orang-orang yang di atas. Nah, kalau Anda mau cari Tuhan, Anda memberi nyawa, yaitu waktu hidup Anda, keinginan hidup Anda, harapan hidup Anda, berikan, serahkan kepada Tuhan. Telah saya lakukan dan akan saya dapatkan kembali. Tuhan akan mengembalikan nyawa saya. Artinya roh dan jiwa dari hidup saya yang termakan karena waktu yang panjang untuk mencari Tuhan berpuluh-puluh tahun. Saya harapkan Anda mengerti dengan ini. Mungkin di waktu yang lain kita bisa jelaskan ini. Jadi selaraskan jiwa Anda, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya ajarkan ini. Dan apa harapan Tuhan kepada kita? Mau ikut Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salib. Memang berat. Tapi jalani saja. Kalau sudah dijalani, maka kemudian kita akan mulai ringan. Kita tidak boleh berdalih untuk ikut Tuhan. Karena kita tidak bisa meninggalkan kesenangan kita. Lepaskan ikatan-ikatan kesenangan hidupmu. Dan sangkal dirimu. Pikul salibmu. Dan ikut Tuhan. Pasti engkau berhasil. Nyawamu akan dikembalikan Tuhan. Tidak akan hilang. Tetapi kalau engkau cari kepentingan dirimu, engkau akan kehilangan nyawamu untuk selamanya. Artinya apa? Binasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumensang. Dan saat ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan sakit, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu yang dalam pergumulan sakit, Anda boleh menghubungi kami di nomor yang sudah saya sebutkan tadi di 0812 8855 9499. Apapun pergumulan yang Anda alami, Anda boleh bergabung bersama dengan kami dan akan dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumensang. Jadi bagi Bapak Ibu yang dalam pergumulan sakit atau Anda yang terikat roh jahat, Anda boleh menghubungi kami di nomor telepon 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menghubungi kami menantikan telepon Anda dan nantinya akan dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumensang. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya tidak bisa menolong Anda. Hanya Tuhan yang dapat menolong Anda. Silakan Anda masuk. Sebab jika tidak, saya akan menutup pelayanan ini. Kami masih menantikan Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami di via telepon di 0812 8855 9499. Karena tidak lama lagi pelayanan doa bersama hambanya Lefran Takumensang akan kami tutup. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam keadaan sakit atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi dan nantinya akan
dilayani langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Ya, kalau tidak ada, kami akan menutup pelayanan doa bersama hambanya Lefran Takumansang, dan nantinya doa tutup akan dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Anda yang sakit, Anda boleh pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit. Arahkan hati kepada Tuhan. Demikian Anda yang punya roh jahat dalam tubuh Anda, pegang dengan tangan kanan bagian itu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah yang sakit, jamah dan sembuhkan. Radang rasa sakit, rasa nyeri hilang, penyakit keluar, penyakit apapun keluar. Demikian roh jahat keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan sakit, penyakit dan roh jahat itu di mulut Anda saat ini. Seperti ini. Lakukan berulang-ulang dalam nama Tuhan Yesus. Energi jahat, roh sakit, penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan berulang-ulang. Benjolan susut dan hilang, tumor, kanker keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di jantung, di ginjal, di lever, sakit di empedu, sakit di limfa, sakit di usus dan lambung, sakit di kepala, di otak, di saraf, sakit di mata, telinga, hidung, tenggorokan, sembuh dalam nama Yesus. Keluarkan penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar dalam nama Yesus dan tidak boleh kembali lagi. Lakukan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang punya masalah apapun juga, angkat tangan kanan Anda. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka. Untuk masalah keuangan finansial Engkau jamah, masalah usaha pekerjaan Engkau jamah, masalah usaha pekerjaan yang stagnan, bahkan yang sepertinya mau gagal, Engkau Tuhan jamah, pulihkan dan buat usaha mereka pulih dan bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Roh stagnasi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau berkati mereka untuk keluarga, hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, dan sesama teman. Engkau berkati dengan hubungan yang baik. Demikian Engkau tolong Tuhan kekasih-kekasih-Mu ini. Engkau berkati mereka sisi rumah, berkati mereka dengan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. Berkati dengan roh yang takut akan Tuhan dan menjauhi apa yang jahat. Berkati mereka untuk hidup yang sadar dan waras dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba menutup pelayanan di sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.